Nama saya Arya Pratama Sinambela dengan NIM 12S24017 dari Prodi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan membahas soal siaga yang dimana soal siaga dari kelas 2 sampai kelas 6 SD. Dan dari referensi soal itu soal beberapa pada tahun 2020. Di sini saya akan membahas soal tentang mengenai balok kayu. Sebuah kereta memiliki 4 trailer untuk membawa balok yang digambarkan sebagai titik atau lingkaran kecil. Trailer pertama, kedua, dan ketiga sudah dimuat dengan balok. Balok-balok tersebut disusun menurut aturan tertentu. Tantangannya, pilihlah susunan balok yang mengikuti aturan bersama aturan tertentu. Di sini eh, mari kita perhatikan pada trailer yang pertama dan pada trailer yang pertama yaitu pada balok urutan yang pertama memiliki lingkaran kecil sejumlah dengan dan kalau kita bandingkan dengan trailer kedua pada urutan yang pertama, balok yang pertama memiliki lingkaran kecil sejumlah 3 yang dimana pada trailer satu balok dengan jumlah lingkaran kecil sejumlah 3 itu berada di urutan yang keempat. Namun pada trailer yang kedua berubah menjadi urutan yang pertama. Dan jika kita bandingkan lagi ke trailer yang ketiga, eh, pada urutan yang pertama yaitu balok dengan jumlah lingkaran kecil sejumlah 2 dan kita bandingkan dengan trailer yang kedua balok dengan jumlah lingkaran kecil sejumlah 2 berada di urutan yang berarti jikalau sudah seperti ini kita akan melihat pola yang dari mana pada urutan yang keempat akan diambil dan akan diangkat menuju ke urutan yang pertama seperti pada trailer pertama eh, pada balok yang terakhir ataupun balok yang keempat dengan lingkaran kecil sejumlah 3 akan diangkat dan akan menjadi trailer yang kedua dengan urutan yang pertama adalah balok dengan lingkaran kecil berjumlah 3 dan pada trailer kedua balok dengan jumlah 2 itu adalah urutan yang terakhir dan jika kita bandingkan dengan trailer yang ketiga balok dengan jumlah lingkaran kecil sejumlah 2 itu berada di urutan yang pertama. Berarti pada eh, trailer yang keempat, balok yang jumlahnya yang terakhir di trailer ketiga yaitu balok di posisi yang keempat dengan sejumlah lingkaran kecil sejumlah 1, berarti eh, akan menempati balok dengan posisi yang pertama. Berarti jika kita melihat jawaban yang tersedia di sini pada opsi A urutannya 3 lingkaran kecil, 4 lingkaran kecil, 1 lingkaran kecil, dan 2 lingkaran kecil yang lain. Ini otomatis salah karena di sini tidak berurutan. Pada pada option B, ini pada balok yang pertama, yaitu eh, lingkaran kecilnya berjumlah 1, balok yang kedua berjumlah yang kedua, balok yang ketiga berjumlah lingkaran kecil yang berjumlah 3. Pada B, lingkaran kecilnya berjumlah dengan berarti jika kita melihat kembali eh, thriller yang keempat akan lebih cocok ke option B. Maka jawabannya yang tepat adalah option B. Pilar computational thinking yang ditemukan pada soal yaitu yang pertama, pengenalan persoalan atau generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan kesimpulan persoalan sejenis. Yang kedua, abstraksi itu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus pada solusi. Di sini saya akan membahas soal mengenai kebun binatang, yaitu sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah sebelum hari Minggu. Nah, di sini saya memiliki jawaban, yaitu yang pertama, mengenalkan hari dalam seminggu, yaitu anak-anak perlu tahu bahwa 7 hari dalam seminggu, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan kita juga bisa menggunakan kalender untuk me- memudahkan siswa dapat melihatnya. Dan yang kedua yaitu memudahkan atau menghitung mundur dan maju.
yang dimana anak-anak diajar untuk menghitung maju atau mundur dari satu hari ke hari berikutnya atau sebelumnya dalam soal ini sehari sebelum 3 hari yang lalu, yaitu berarti menghitung mundur sebanyak 4 hari. Maka hari esok adalah hari Kamis, sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah 4 hari yang lalu. Saat itu hari Sabtu atau sebelum hari Minggu. Itu berarti bahwa hari ini adalah hari Rabu dan besok adalah hari Kamis. Pilar compositional thinking yang saya temukan yaitu decomposition, dua, abstraksi, dan tiga, algoritma. Alasan saya memilih soal tersebut yaitu yang pertama, melatih kemampuan perhitungan dan logika anak SD. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan perhitungan dasar. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman pola terhadap anak-anak SD. Demikian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Rafael Tambulan dengan NIM 11S24030 dari program studi S1 Informatika. Di sini saya akan membahas soal beras. Simon berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini warna pada sebelum tombol ditekan. Dan ini warna setelah tombol ditekan. Dia akan berpindah mengisi satu kotak sesuai dengan arah panah. Dan pada soal, jika kita tekan tombol sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak-kotak berwarna biru, kuning, dan hijau pada posisi yang benar. Nah, kita akan menekan tombol ini, maka otomatis dia akan berputar sesuai dengan tanda panah ini. Merah akan turun ke bawah, dan dia akan menempati posisi si hijau. Si hijau akan bergeser ke kiri, dan dia akan menempati posisi si kuning. Dan si kuning akan berpindah ke atas, dan dia akan menempati posisi si biru. Dan si biru akan berpindah pada posisi kanan, dan menempati posisi merah. Jadi, untuk posisi yang benar itu merah pada posisi kotak kanan bawah dan si hijau berada pada posisi kiri bawah, biru pada si kuning pada posisi kiri atas dan si biru berada pada posisi kanan atas. Ulasan jawaban pilar computational thinkingnya yang ditemukan pada soal itu yang pertama itu decomposition atau dekonstruksi, memecah setiap warna agar dimasukkan ke dalam kotak. Dua, pattern recognition atau pengenalan pola, mengidentifikasi pola pada kotak yang berputar secara jam-jam bila ditekan. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi, fokus kepada warna yang akan berputar setelah warna merah. Algoritma desain algoritma menentukan warna pada kotak selanjutnya. Jadi itu yang saya lakukan untuk menyelesaikan pertanyaan pada soal paper ini. Jadi sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Saya bernama Rizky Segan, Teknik Elektron dengan NIM 13S2439. Di sini saya akan membahas soal paper saya yang berjudul robot pembersih sampah. Untuk soalnya, setelah acara pentas musik banyak sampah di lapangan, robot pembersih mengambil sampah yang ditinggalkan penonton seperti pada gambar berikut. Robot pembersih akan bergerak mengambil sampah paling dekat. Kemudian ia bergerak dan mengambil sampah paling dekat berikutnya. Robot mengulang langkah sampai semua sampahnya dipungut. Tantangannya, benda apa yang dipungut paling akhir oleh robot tersebut? Jawabannya B. Karena itu adalah sampah terdekat. Kemudian robot itu akan mengambil gelas berwarna coklat karena paling dekat dari posisi terakhir dan seterusnya mengikuti rute yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sampah yang diambil terakhir adalah cangkir kertas berwarna biru. Halo, nama saya Natasha Tambunan dengan NIM 4232409 dengan program studi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan usulan soal yang kelima, yaitu kategori soal siaga, referensi soal, yaitu soal bebas. Soalnya yaitu menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Dia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan dua permen loli, ia harus menggosok gigi sebelum boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Ia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya.
tantangan, berapa 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 sebanyak-banyaknya permen loli yang dapat dimakannya dan giginya tetap sehat. Pilihan jawaban, ulasan jawaban. Jawaban yang tepat adalah 6. Jawaban yang diberikan dalam gambar adalah 6 permen loli. Hal ini dijelaskan berdasarkan urutan tindakan bebas sebagai berikut. Kotak 1, memakan permen loli, yaitu 1 permen. Kotak 2, melewati sikat gigi atau tidak digunakan. Yang ketiga, memakan permen loli, yaitu 2 permen. Kotak 4, memakan permen loli 3 permen, tetapi bebas harus menggosok gigi di kotak berikutnya. Yang kotak 5 yaitu menggosok gigi. Kotak 6, melewati sikat gigi kedua, tidak digunakan. Kotak 7, memakan permen loli, yaitu 4 permen. Kotak 8, memakan permen loli 5 permen. Kotak 9, menggosok gigi. Kotak 10, memakan permen loli, yaitu sebanyak 6 permen. Setelah menggosok gigi di kotak 9, bebas tidak memiliki waktu untuk memakan permen di kotak terakhir karena permen sudah habis. Hal ini dijelaskan pada soal ini, yaitu bebas harus makan sebanyak mungkin loli, tapi ada konsteren. Konsteren adalah aturan yang mengharuskan kita untuk mengerjakan sesuatu atau menghalangi. Misalnya dalam suatu permainan, Anda harus menaati aturan permainan. Setiap permainan ada aturan masing-masing. Kadang aturan itu mudah walaupun terkadang sulit. Dalam bidang informatika, konsteren merupakan bagian penting dari persoalan, tetapi dapat membuat soal menjadi sulit dipecahkan. Oleh sebab itu, memahami aturan adalah hal penting untuk memecahkan persoalan. Jadi jawaban yang tepat adalah 6. Perkenalkan Bu, nama saya Jesli Brilian Sinaga dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 41424037. Baiklah, alasan saya memilih soal ini karena soal ini dapat membantu anak untuk memilih barang sesuai dengan ketentuan dan budget yang sudah ditentukan. Jadi untuk pilar computational thinking dari soal ini adalah pattern recognition, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam data atau masalah yang kita hadapi dengan mengenali pola-pola ini. Kita dapat membuat prediksi dan keputusan yang lebih baik. Jadi pada soal dikatakan bahwa Sarah ingin membeli sepatu dan ayahnya memberi batasan bahwa harganya tak boleh lebih dari 100.000 rupiah. Sarah menyukai bot berwarna hitam. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah memilah di mana ayahnya hanya memberi batasan dengan budget 100.000 rupiah. Jadi sepatu yang berada di bawah 100.000 rupiah hanya pilihan A, C, dan E. Kemudian pada soal dikatakan bahwa Sarah menyukai sepatu bot berwarna hitam. Sepatu bot pada ketiga pilihan tersebut hanya ada A dan C. Kemudian dikatakan pada soal Sarah menyukai yang berwarna hitam. Kemudian yang berwarna hitam hanya A. Jadi sepatu yang dipilih Sarah adalah sepatu A dengan deskripsi bahwa harga di bawah 100.000 rupiah, kemudian sepatu bot dan berwarna hitam. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Monasasi Hombing dari Prodi Teknik Metalurgi Angkatan 2024 dengan NIM 22S240016. Soal yang saya ambil saat ini adalah kategori soal siaga. Soal yang saya ambil adalah soal perpustakaan. Dalam soal dinyatakan bahwa perpustakaan Kota Bebras hanya memiliki sedikit tumpukan buku. Ketika barang-barang meminjam sebuah buku, pustakawan mencatat nama barang-barang itu dan mengambil buku itu dari atas tumpukan. Ketika barang-barang mengembalikan sebuah buku, pustakawan mencatat nama barang-barang itu dan meletakkan buku yang dikembalikan di atas tumpukan. Pada awal minggu, tumpukan buku kita lihat seperti ini. Dan catatan petugas adalah seperti ini. Kita akan mengurutkannya sesuai dengan warna. Alba meminjam buku yang warna ungu. Felix meminjam buku berwarna hijau muda. Alba mengembalikan buku yang ia pinjam, di mana buku yang ia pinjam adalah berwarna ungu. Dan Marta kembali meminjam buku warna ungu, karena buku warna ungu berada paling atas. Dan ketika Felix mengembalikan buku yang dikembalikan adalah buku yang berwarna hijau muda. Dan ketika Cato meminjam, maka buku yang berada di paling atas adalah buku Cato, buku Felix yang dipinjam, yakni buku yang berwarna hijau. Maka jawaban yang benar dari sini adalah bagian yang C.
Mengapa saya meng- mengapa saya memilih soal ini? Karena soal ini akan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah untuk menyelesaikan masalah dengan pola-pola sistematis dan untuk mengajari siswa untuk menganalisis masalah dan memecahkan masalah dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Terima kasih.